teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nisha Putri Zahra dengan NIM 0511212037. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai masalah kekurangan gizi dan bagaimana kontribusi saya untuk mencegah masalah ini. Masalah gizi adalah salah satu isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, menurut aku isu ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Kekurangan gizi bukan hanya soal makan, namun ini adalah kondisi di mana tubuh kita tidak mampu mendapatkan zat gizi yang cukup sehingga tidak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Banyak faktor yang dapat memengaruhi hal ini, seperti pola makan yang tidak seimbang, sanitasi yang buruk, keterbatasan ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang gizi yang baik, hingga pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Dampak yang ditimbulkan dari masalah ini pun sangat besar. Anak menjadi mudah sakit, sulit berkonsentrasi, pertumbuhannya terhambat, bahkan dapat memengaruhi kecerdasannya di masa depan. Nah, apa sih peran sarana kesehatan masyarakat itu dalam mencegah masalah gizi ini? Yang pertama, pemantauan dan pengukuran data gizi. Peran pertama sarana kesehatan masyarakat itu adalah melakukan pemantauan status gizi. Sarana kesehatan masyarakat terlibat dalam pengukuran antropometri seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, dan pengukuran lingkar lengan pada ibu hamil, balita, maupun pada remaja. Nah, kemudian data ini dianalisis untuk mengetahui apakah suatu wilayah tersebut itu memiliki risiko stunting ataupun wasting. Dengan data akurat yang telah diperoleh tadi, sarana kesehatan masyarakat bisa menentukan program mana yang paling dibutuhkan dan siapa saja kelompok yang paling diprioritaskan untuk program tersebut. Kemudian yang kedua, edukasi dan promosi kesehatan gizi. Peran berikutnya adalah edukasi. Sarana kesehatan masyarakat bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif, MPASI, konsumsi makanan yang bergizi seimbang, hingga pencegahan anemia pada remaja putri. Edukasi ini tidak hanya bisa dilakukan secara tatap muka, tetapi juga bisa melalui sosial media seperti poster, video, bahkan konten edukatif. Nah, tujuannya adalah untuk membuat masyarakat tahu bahwa gizi seimbang itu penting dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada pengembangan dan evaluasi program gizi. Sarana kesehatan masyarakat juga berkontribusi dalam pengembangan program gizi, misalnya program pemberian makanan tambahan, fortifikasi pangan, kemudian kampanye minum tablet tambah darah, dan program dapur sehat. Tidak hanya merancang, sarana kesehatan masyarakat juga mengevaluasi apakah program tersebut efektif, apakah program tersebut juga dapat berjalan dengan lancar, dan apa saja yang perlu diperbaiki dalam program tersebut. Kemudian yang keempat, ada kontribusi lintas sektor. Masalah kekurangan gizi ini tidak bisa diatasi oleh sarana kesehatan masyarakat saja. Perlu kolaborasi antara sekolah, pemerintah desa, sektor pertanian, bahkan dunia usaha. Contohnya bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menyediakan kantin sehat, kemudian dengan pemerintah desa untuk memperbaiki sanitasi, dan dengan kadar posyandu untuk pemantauan rutin. Yang kelima, ada pemberdayaan masyarakat. Sarana kesehatan masyarakat berperan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Sarana kesehatan masyarakat ini melatih kader, kemudian membentuk kelompok ibu balita dan memastikan bahwa mereka itu bisa menjaga kesehatan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat ini membantu masyarakat itu untuk menjadi lebih mandiri dan tidak selalu bergantung kepada tenaga kesehatan. Kemudian apa saja kontribusi yang bisa saya lakukan untuk mencegah masalah ini? Yang pertama, mengaplikasikan ilmu yang telah saya dapatkan di lapangan. Sebagai calon sarana kesehatan masyarakat, tentunya saya ingin untuk melakukan kontribusi langsung kepada masyarakat seperti memantau status gizi, kemudian penyusunan program kesehatan, dan bahkan melakukan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Yang kedua, membuat edukasi gizi yang kreatif. Nah, edukasi yang kreatif dan menarik ini dapat menarik minat para anak muda maupun ibu muda. Hal yang bisa dilakukan itu seperti membuat video singkat, infografis, poster, maupun konten-konten menarik lainnya. Yang ketiga, membangun kerjasama. Nah, di masa depan saya ingin berkolaborasi dengan pihak sekolah, masyarakat, pemerintah desa, ataupun komunitas. Nah, dengan kerjasama yang kuat ini, kita bisa mencapai program gizi yang lebih kuat maupun menjangkau masyarakat yang lebih luas. Yang keempat, menjadi agen perubahan di lingkungan sendiri. Nah, selain bekerja di lapangan, saya juga ingin menjadi contoh yang baik di lingkungan tempat tinggal saya sendiri, seperti menjadi agen perubahan, kemudian mengajak keluarga untuk hidup bersih dan aktif, dan ikut serta dalam segala kegiatan di masyarakat. Masalah kekurangan gizi ini adalah salah satu masalah yang serius, tetapi dengan kerjasama semua pihak, terutama peran sarana kesehatan masyarakat, masalah ini bisa ditangani dengan baik. Saya percaya bahwa dengan ilmu dan semangat yang saya miliki, saya bisa berkontribusi dalam mencegah masalah ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.